Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di opini Waalaikumsalam. gue. Episode Opini 2. gue episode kedua ya, Dea. Benar banget. Masih di Silver Station, your Wah, friendly station. cakep. Yes, Hmm. di YouTube channelnya Silver Station ID. Gue mau sapa dulu buat kalian yang masih support Silver Station sampai dengan saat ini. Thank you yang udah nonton konten-kontennya Silver juga di YouTube. Thank you Iya. yang udah dengerin podcast. Ini Yang buat kalian yang yang udah masih dengerin support, yang buat masih penikmat. nonton ya. Bukan buat kalian yang cuma nanya-nanya doang. Gitu. Saya Iya. tidak butuh ditanya-tanya doang. Untuk apa? Tidak perlu gitu kan ya. Sudah sering saya ditanya-tanya gitu kan. Tukang tagih utang nanya Iya. juga gitu. Kami butuh disumbang ya. Butuh Iya. Kami disumbang. butuh disumbang ya. Butuh support gitu kan, support yang nyata, support system apa kayak bukan nanya doang gitu kan ya. Tapi BTW Silver Station itu belum gede udah banyak hatersnya loh. Lo ngeliat gak di komenan Ada gue episode lihat, kita yang pertama ada gue yang Aldi lihat. Taher nggak tahu itu Mm-mm. siapa, gue nggak tahu Iya. asli. Kalau gue ngiranya malah itu akun lo, Dai. Ngapain Mana ada gua gitu iseng-iseng ya. kan, eksis banget gitu kan, nonton sendiri, like sendiri, terus komen sendiri gitu kan. Jadi ujung-ujung dia komen konten baru nggak ada yang nonton. Ya kami Iya, bikin konten hanya untuk ditonton diri sendiri. iya. Selebihnya ada Beda. yang nonton ya bonus gitu. Kita hiraukan, Dai. Seperti biasa di opini gue ini kita bakal membahas sesuatu hal yang pengen kita bahas aja. Kita sempat diskusi Hmm. sama Dadai tadi di belakang layar ya sekitar 2 atau 3 detik gitu. Kalau kemarin kita bahas tentang peraldian taheran duniawi, sekarang gue Ais. punya ada beberapa Anjay. informasi Wah, yang udah siap nih kayaknya laptop di lucu. depan gitu kan Lucu ya. untuk lucu untuk kita bahas, Dai. Oke. Jadi sumbernya itu ya dari apa ya? Medsos paling gibah se-Indonesia sih. D- Lambe Lambe. Turah ya. Oke. Hmm. Punya Wal- followers punya Walaupun followers sebenarnya kalau besar, kalau gue beritanya up pribadi to date. menyarankan kalian kalau pengen hidupnya lebih tenang jangan ikuti Lambe Turah gitu kan ya. Iya, iya. Jangan ikuti. Bikin nyinyir. Setiap dia posting tuh komennya ya kan 37.000. Sekarang kadang adminnya tuh pinter gitu mancing-mancing dengan caption-captionnya itu loh, yang bikin Mm-mm. greget. Yes, Langsung aja kita ke informasi yang pertama. informasi Ini pertama. becak ya, berita kocak ini. Oke. Di posting itu belum lama sih sama Lambe Turah. Sehari Ah, juga belum, 24 jam juga belum. oke, gue buka Gua ada ininya nih. berita nanti 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 lo screenshot dan lo tanggepin ya. Gue baca dulu nih beritanya nih, pendek sih. Oke. Jadi Lambe Turah ini dia itu screenshot dari portal berita fifa.co.id. Mm-mm. Headline-nya itu viral cewek berjilbab joget heboh bikin rusuh pernikahan. Dari headline-nya aja kan bikin orang itu menarik untuk baca gitu loh dari headline-nya. Penasaran gitu Viral kan ya. cewek berjilbab joget heboh bikin rusuh pernikahan. Kan kita nggak tahu sebenarnya itu rusuh apa enggak gitu di situnya kan. Iya benar. Apakah dia udah di set dulu, Tapi langsung apakah itu penasaran udah karena caption ya. calling-callingan dulu gitu. Sama headline ditambah lagi isi beritanya. Seorang wanita cantik berjilbab joget di samping pengantin. Akibatnya membuat para tamu bubar yang sedang memberi ucapan selamat kedua mempelai. Aksi wanita ini, tadi undang ini naik ke panggung mempelai dan joget beredar di media sosial TikTok. Pemilik akun @riweuhmom sebagai konten kreator mengunggah videonya sendiri saat menghadiri acara pernikahan. Dalam acara tersebut, dia menggunakan busana kondangan warna putih dan tas kecil, tiba-tiba nyelonong naik panggung, padahal sempat diingatkan oleh panitia untuk tidak naik ke stage pengantin, karena di sana masih banyak tamu yang memberikan ucapan selamat. Gimana menurut lo, Day? Ini dia bikin kayak gitu. Gue udah lihat videonya ya. Kayaknya buat konten di TikTok gitu kan. Yes, Eh, buat konten di TikTok. iya gitu. @riweuhmom. Bener-bener konten seorang konten kreator sejati yang emang udah tidak tahu malu gitu kan. Padahal berhijab. Tapi ya di TikTok emang banyak yang hijab yang joget-joget sih gitu kan ya. Iya, Emang konten-konten TikTok itu nggak ada yang nggak joget gitu kan ya. Joget gitu iya kan rata-rata joget. joget semua. Iya, tapi kalau Memang ka- 80% joget. iya, tapi kalau nggak gede ya nggak ditonton gitu kan ya, karena yang ditonjolin cuman itu gitu.
Yang lucu nih komen-komen Seperti netizen biasa komennya sih. yang lucu Kayak ya. ada yang komen ya. Jadi komen di komennya itu di feed Instagram Lambe Tura itu sekitar 37.000, yang Ah, isinya tuh rata-rata caper, caper, i- caper, caper, semuanya ngejudge, semuanya iya, 37.000 tapi ngejudge semua orang. nggak Kayak usah lo langsung kena bilang mental caper, sih. emang caper sih. Emang cari perhatian kan. Emang 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 Iya butuh benar-benar. attention Memang dia. kalau nggak cari perhatian nggak mungkin dia bikin konten di tempat kayak gini, ya nggak sih? Iya, ngapain gitu kan ya. Emang bikin konten itu Nggak, adalah tujuannya cari perhatian gitu, biar ditonton orang banyak gitu kan. Cuman yang betul. berbeda itu adalah lo bikin kontennya itu yang seperti apa gitu kan. Yes, Aduh. kan ada gerakan-gerakan. Ayo buat konten positif, konten positif, konten positif, konten positif, kan ada gerakan-gerakan kayak gitu. Tapi kan Ya ini lagian kan positif juga. pasarnya atau penikmat Ini positif netizen, atau negatif menurut lo? iya, Hah? lebih ke ambigu sih. Kenapa? Ini Aduh. tergantung sudut pandang saya. Positif negatif itu tergantung sudut pandang ini. Iya Positif sih, benar negatifnya. sih. Tapi ya jelas negatif dong. Ngapain dia pakai hijab joget-joget? Jelas negatif lah. Berarti orang hijab-hijab berjoget itu salah ya, negatif ya. Kalau menonjolkan liak-liuk Ya, ya orang, tubuhnya, itu ketika jelas dia salah. berjoget dia pasti meliuk-liuk deh. Tidak mungkin dia berdiam diri. Kan ada Jay, Tapi kan dia ada yang joget tapi emang begini. kayak 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 sengaja sih, kayak Kepalanya doang. gitu kan, di apa sih, digerakin gitu, emang sengaja sih kalau gue lihat gitu kan. Iya, Karena iya. menurut gue, walaupun gue orang yang tidak bermain TikTok gitu kan, tetap saja konten-konten TikTok itu menyebar di sosial media lain gitu kan, aneh gitu kan. Lu main TikTok uploadnya di Instagram, WA gitu kan. Ya, Tapi ya sudahlah itu ya. kan untuk cari atensi juga, coy. Kalau Iyalah, misalnya lo gue tidak melarang postingnya gitu di ya. TikTok doang kan nggak dapat atensi, nggak dapat Tapi atensi saya dong. Kan resah. lagi-lagi tujuan seseorang berkonten. Sekarang gini, gue tanya pribadi lo deh, ketika lo membuat konten di platform manapun ya, Hmm. terlepas kontennya positif atau negatif, otomatis dalam hati kecil lo tuh bertujuan gitu. Ya tujuannya untuk apa deh? Tujuannya yang nomor satu atau gimana? Iya, Tujuannya tuh tujuan lo banyak kalau lah. buat konten dimanapun. Tujuannya banyak, pengen ditonton orang lain, pengen menyampaikan sesuatu gitu kan, karena emang pengen bikin dan suka segala macam gitu kan. Tapi kan tingkatannya kan beda-beda nih. Kalau kita kan emang masih di fase yang ya gue seneng bikin ini, dan gue masih seneng lakuin ini tanpa tanpa terbebani apapun. Beda halnya ketika kita udah mungkin tinggi, udah punya duit dan segala macam, kayak kayak jadi tuntutan harus bikin, ya mungkin mungkin bakal bakal beda lagi ya. Tapi karena kita emang lagi di posisi yang lagi bikin konten itu lebih keseneng gitu, nggak terlalu peduli angka dan segala macam, ya 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 itu sih. Ya enak sih, lebih enak ngomongnya gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu nih ketika kita di posisi lagi tinggi-tingginya. Tapi gue rasa, gue berharap gue tidak akan menjadi seperti itu sih. Gue berharap lebih Betul. menonjolkan yang ya itulah ya. Tapi ya manusia juga kita nggak tahu kan, gampang terbawa dan tergoda gitu kan ya. Yes, mungkin sama sih kayak gue. Selama gue fun dan relax ngejalaninnya, yang jelas tujuan gue ya awalnya itu untuk menyenangkan diri gue sendiri. Ada pun atensi dari orang lain yang support, yang nonton, yang suka sama dengan cara gue berkonten, yaitu bonus gitu. Selama gue fun dan relax gitu, yang jelas ketika gue membuat satu konten itu tidak ada rasa beban di dalam diri gue, itu sih kalau gue. Mm. Ya gue kalau beban ya gue Dan nggak tidak bikin. merugikan orang banyak, dan tidak merugikan orang banyak gitu Tapi sih. Kan tapi kayak menurut gini nih, model kayak gini nih, Day. Ini merugikan orang banyak nggak menurut kita kadang-kadang tidak menurut merugikan lo? orang banyak, tapi belum tentu menurut orang lain. Bisa saja orang lain merasa dirugikan. Iya kan? Intinya Hmm, kita nggak bisa bikin betul. semua orang itu mempunyai atau memiliki pandangan dan pemikiran yang sama yang seperti kita miliki gitu. Dan kita jangan mencoba untuk bikin Mm-mm. itu gitu. Susah, sakit nanti. Betul. Iya, iya, iya. Yang jelas, lo mau melakukan apapun, membuat konten apapun, selama lo siap atas konsekuensinya. Ah, benar. Ya Karena benar. ini akan berdampak baik buruknya gitu. Benar. Terhadap mental Iya. kita gitu. Jangan Anda Ya lo bikin udah yang ngelempar konten, udah
Iya, bikin yang Hmm. rada-rada negatif, rada-rada positif, nggak jelas juga gitu kan, malah lebih condong ke negatif. Anda dikomentarin orang, Anda tidak siap. Waduh, jangan, ya udah, nggak, mending nggak usah bikin konten gitu kan ya. Yes. Ini bahaya nih kayak @triwehmom kalau misalnya dia dikomentari netizen terus dia mentalnya drop, terus malah marah-marah. Ini yang menurut gue yang kurang pas nih. Tapi Karena niat ketika banget dia sih kalau membuat konten, orang-orang sampai ngomen-ngomen ke IG dan nyari IG dan segala macamnya, niat banget sih emang ya. Netizen-netizen Indonesia. emang Cih, iya netizen Indonesia kan begitu, pasti iya, nyari dia penasaran gitu loh. Penasarannya apa? Pengen menghujat secara langsung gitu loh. Kayak gitu. punya perasaan yang beda aja ketika kita menghujat secara langsung. Aneh sih. Kalau gue pribadi ya terhadap berita ini, gue rasa terlepas baik atau buruknya, jelas kalau gue pribadi dari opini gue, ini nggak baik konten seperti ini karena satu di tempat keramaian juga, dua juga berbicara tentang attitude, ya nggak? Ini Iya, di tempat yang sakral, di iya, tempat orang yang lagi rame gitu. Dia iya. sempet-sempetnya bikin konten TikTok joget-joget lagi. Iya. Kurang Anda pas. jangankan di tempat ramai, Kalau Anda bisa sendirian aja lo, joget-joget aja itu udah patut dipertanyakan gitu kan ya. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan Anda betul berjoget-joget, sekali. apalagi pakai hijab gitu kan. Apakah Anda dancer atau Anda ya gitu kan ya. Ya udahlah sih. Oke, buat @riwehmom ya di TikTok, mohon maaf kalau bisa Anda tutup akun dari sekarang ya. Mohon maaf ya. Sudah Anda tidak usah bermain TikTok, main Facebook saja ya. Hmm. Terima kasih. Itu berita yang pertama, Dai. Oke. Kita next ke berita yang kedua nih, Dai. Next berita yang kedua. Apa nih? Ini berita kedua ini berkaitan setelah lamanya sebulan berpuasa, ada Hmm. yang namanya di setiap instansi atau perusahaan itu ada yang namanya acara halal bihalal, Halal ya bihalal. kan? Mungkin di Ah. kantor gue, iya di kantor gue juga ada halal bihalal. Hari pertama kerja Oh. setelah libur Lebaran itu Oh. biasanya kumpul halal bihalal, saling Ah. bermaaf-maafan gitu. Kalau di kantor gue juga ada gitu. Nah, Hmm. ini dari screenshotan Lambe Tura juga di update itu sekitar 11 jam yang lalu, bertepatan dengan ini tag, dia screenshot itu dari berita sukoharjonews.com. Headline-nya itu kayak gini, ramai di medsos soal halal bihalal PLT Camat Sukoharjo, minta maaf dan siap diberi sanksi. Nah, dari sini kan penasaran nih, headline-nya besar nih. Dia Hmm. kenapa nih ngadain halal bihalal seperti apa nih? Hingga dia klarifikasi dan minta maaf gitu. Gue bacain beritanya. Lo lihat gambar di sebelahnya deh. Ah. Ada yang share itu dari Facebook ya, dari LU Vialdian. Dia posting kayak gini. Kabarnya ini acara halal bihalal camat dan lurah Kecamatan Sukoharjo dengan PAC dan Satgas PDIP. Hah? Kecamatan Sukoharjo. Padahal Bupati telah menghimbau untuk tidak halal Partai bihalal. siapa itu? Halal bihalalnya kayak gini. Ah. Kebayangan kan? Kebayangkan kualitas Ramadannya kayak apa. Nah, lo lihat foto di sebelahnya. Jadi halal Apakah bihalalnya ini, karena dia merasa partai penguasa dia bisa ngelakuin apapun? lo lihat halal bihalalnya. Hmm. Jadi gambar di sebelah kanan berita ini ada biduan yang lagi melenggak-lenggok, Luar biasa. bernyanyi di depan para camat, luar biasa. Luar Ini beritanya biasa. gini, beredar sebuah video dan foto-foto terkait kegiatan halal bihalal oleh camat, lurah dan jajaran PAC serta Satgas PDIP Kecamatan Sukoharjo di media sosial, medsos khususnya Twitter. Hmm. Di sisi lain sudah ada surat edaran dari Bupati yang menghimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan halal bihalal. Untuk itu, PLT Camat Sukoharjo, Hafid Danang PW langsung memberikan klarifikasi dan meminta Iya, maaf. seperti itu terus ya siklusnya, Heh, klarifikasi, minta maaf. dia bakal jadi, gue rasa Camat Soekarno bakal jadi duta halal bihalal sih. Aduh, Heh, aduh. ya, buat para netizen, Anda jangan langsung ngejudge. Siapa tahu acara ini sudah melakukan prokes yang ketat, Iya, bukan udah di bukan bukan swab, itu Pak, inti biduannya. masalahnya ya. Bukan itu masalahnya ya. Ini halal bihalal sehabis hari raya, bukannya bermaaf-maafan, bukannya mengadakan ceramah agama gitu kan, berterbangan gitu, salawat Nabi, malah joget-joget dengan biduan yang seksi gitu kan, supaya apa? Gitu kan ya. Ada yang foto lagi itu Tapi kan nggak ini di beri apa ya, nggak apa sih?
enggak belajar gitu kan ya. Ini jangan dipoto, jangan atau gimana atau sengaja gitu kan ya. Biar partainya itu lebih terkenal lagi gitu kan ya. Aduh aduh. Ini ya luar biasa, luar biasa. Mau sesuai Tapi kan prokes atau segala macam juga. Itu bukan itu intinya ya. Minta klarifikasi, minta maaf, udah tapi kan selesai. Kayak gitu doang. Enggak tapi kan artisnya. berita berita yang diangkat ya. Hmm. Iya, bener-bener cocok gitu kan. Tapi kan tapi kan berita yang diangkat itu, Dai. Yang diangkat itu mengenai keramaian gitu loh. Masa dia kan ya, dilarang sama bupati nggak boleh ngadain halal bihalal karena Iya masih udah. COVID. Iya. Dia berani-beraninya halal bihalal. Anda Harusnya COVID ya, tidak COVID juga sudah salah. Sudah harusnya salah. Anda Anda bukan COVID tidak COVID Anda klarifikasi, sudah salah. bukan klarifikasi terus minta maaf, tapi Anda mengundurkan diri. Itu yang paling tepat, Mohon tapi maaf nggak nih tahu Pak Camat. malu, nggak tahu malu emang. Mohon maaf nih Pak Camat. Saya sebagai Astagfirullahaladzim. masyarakat awam, buat Pak Camat Sukoharjo ya. Saya sebagai masyarakat awam, jadi klarifikasinya kayak gini aja. Mohon maaf, saya sudah mengadakan halal bihalal dengan mengundang biduan yang pantatnya besar. Lain kali saya tidak akan mengundang biduan lagi. Gitu. Aduh, enggak gitu kayak sekarang itu tuh segala masalah itu kayak udah selesai ketika lu lakuin yang namanya klarifikasi dan minta maaf gitu. Jadi apapun masalahnya tuh orang nggak mandang itunya lagi besar sebesar apapun lu nggak lu bikin masalahnya tuh kayak udah kayak dianggap enteng. Jadi lu tinggal klarifikasi minta maaf ya udah selesai gitu. Dan pejabat-pejabat publiknya juga Iya, yeah. memberi menggambarkan dan ngasih apa ya kayak membenarkan hal tersebut gitu. Nggak ngasih contoh Uh, yang baik kalau menurut gua gitu ya. Aduh, mm. heran gue ya. Kayak gimana artis dan, yang, artis dan yang jelas ini pasti bakal berulang sih. Bakal ada kasus-kasus lain dengan mungkin mirip ya gitu. Mungkin mirip ya gitu. ya tinggal klarifikasi minta Tapi ya maaf clear. selamat menikmati hal-hal yang terjadi yang ada di Indonesia. Ya itulah ya Ada gue aja. gue Itu sih berita yang kedua masih miris. belum belum menggugah. Masuk ke berita yang ketiga. Oke. Datangnya dari The King Family of YouTuber Indonesia, Wow. Gen Halilintar, Wow. Atta Halilintar. Wow. Jadi ini menarik nih Ah, katanya. Berita yang oke. kemarin gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin. Gue tahu Atta keguguran aja ya dari postingan Hah? Lambe Turah gitu. Ah, Dia Aurel, kegugur. Pak. Aurel, Pak. Bukan Atta, Pak. Masa Oh Atta yang iya, maksudnya keguguran? Hah? Aurel, Aurel yang keguguran aja gue taunya dari berita Lambe Tura gitu. Ah, ah. Keguguran. Mana sih beritanya? Oh ini. Oh, terus akhirnya, terus akhirnya diposting lah sama Lambe Tura dari screenshotan judul-judul YouTube yang diposting sama Gen Halilintar. Hmm. Dan di sini banyak netizen yang kontra lah, banyak komentar-komentar zulid, komentar-komentar panas, komentar-komentar yang tidak mengenakan mata, komentar-komentar yang membuat mental down kalau Anda miskin ya. Nah, jadi di posting nih ada di YouTube Jagen Halilintar, anak Ata dan Aurel titip pesan ke kakek Halilintar untuk papa. Terus yang pertama itu selamat jalan cucu pertama, kayak gitu kan. Nah, ini kan termuat dalam konten YouTube Jagen Halilintar. Lo nonton videonya Terus nggak? viral di Twitter. Lo nonton? Kagak sama sekali Iya, asli. gue juga Gue kagak nggak sih. nonton. Gak bisa Gue komentarin. nonton video sama sekali. Kagak nonton. Gue Nggak. nggak. Dari sini aja kita udah bisa ngomentarin tanpa menonton videonya. Hmm. Tapi gue nonton cuplikan yang Tanpa kita yang sebelumnya, yang apa sih kita harus ikhlas yang yang di YouTube-nya si Atta gua ada nonton cuplikannya gitu ya. Yang nangis-nangis gitu apa kan ya. isinya? Isinya apa? Iya, Apa yang isinya? nangis-nangis itu Drama. gue lupa sih apa sih kata-katanya cuman nangis-nangis gitu kayak ya kayak nyeritain dia lagi keguguran aja gitu ya. Terus ini Hmm. tiba-tiba Nah, ayahnya wah bikin konten. didatangin anaknya Terus yang berumur 4 bulan gitu kan ya. Itu anaknya berupa ari-ari atau gimana? ntar dulu gue belum selesai ini. Gue mau bacain komentar-komentar netizen dulu. Nih, komentar ada 3 netizen yang di screenshot sama Lambe Tura dari Ah, @area_julid.
Oke. Setauku, janin baru dikasih ruh atau nyawa itu semenjak usia 4 bulan. Ah, CMIIW, ah, cemil. Kalau di cemil. bawah itu belum ada ruhnya dan Ah, keguguran. Apa ia bisa masuk ke mimpi? Itu yang pertama. Yang hmm. kedua, nah sebelum membaca yang kedua, menurut lo gimana nih, Dai? Dari komenan dari Arya Julin. Setauku janin baru dikasih ruh atau nyawa itu semenjak usia 4 bulan. Kalau di bawah ini belum ada ruhnya dan keguguran, apa iya bisa masuk ke mimpi? Ya, Emang nggak bisa usah. masuk ke mimpi, Dai? Ya gue Jadi, kan juga nggak tahu gitu kan ya bisa aja gitu kan tiba-tiba ada anak kecil, hai iya. saya adalah anak Atta Halilintar. Seandainya Hai. saya lahir saya akan berwujud seperti ini, mungkin ya gue kagak tahu juga gitu kayak gimana karena nggak nonton videonya dia nyeritain gitu kan ya wujudnya seperti apa gitu kan ya. Tapi ya nggak usah ilmu-ilmu pengetahuan yang seperti itu juga, anaknya belum lahir. Gimana ayah Atta bisa tahu itu anaknya Atta gitu ya. Apakah dia ngobrol dulu di dalam mimpi gitu kan ya? Terus anaknya nitip pesen gitu kan ya? Ya Allah, masya Allah ini. Kalau kata Coki itu, why, Dalam mimpinya, why? dalam mimpinya ini, eh, Papa bikinin aku channel YouTube. Jadi bikin channel YouTube baru namanya Anak Ata. Ya Udah Allah, keguguran. Pasti banyak aduh, subscribernya. Anak aduh. Ata yang udah keguguran. Bikin Tapi channel YouTube dah. Itu yang ini pertama. kenapa sih? Gue heran sih kenapa sih orang mati jadi dijadiin konten kayak gitu? Tujuannya apa sih? Pelajaran yang bisa kita petik gitu kan ya? Kalau dia nyari konten, nyari kekayaan, nyari duit, gue rasa Atta juga udah kaya gitu kan ya. Nyari popularitas udah populer juga. Terus Terkenal udah juga. terus apa ya? Gue nggak tahu Siapa sih gue. tahu buat promosi Ata jadi presiden? Ya promosi Oh, juga kagak tidak mungkin gitu. dong. Apakah nanti ada keluarga yang meninggal juga dibikin konten? Aduh, gue heran sih. Nggak tahu sih, nggak ngerti sih. Tapi emang kan video yang pertamanya kan viral kan? Hampir 10 juta, gila 10 juta berapa duit cuy? Mungkin Ya, 10 tapi 10 juta. kita jangan sujud sih. Kita jangan sujud sih. 10 juta Iya. berapa duit itu kan? Apakah karena 10 juta itu terus dia bikin lagi mungkin gitu. Gue nggak ngerti sih sumpah sih. Gue nggak ngerti sih sumpah sih. Aneh gitu, aneh sumpah aneh gitu ya. Aduh. Enggak. Gue malah setelah 10 juta itu, gue nungguin part 2 loh. Enggak, Gue gua nungguin, aja gua aja biasanya gitu ada kan part ya. 2 gitu. Misal ada orang yang meninggal aja kayak berat banget buat dipoto buat diupload gitu kalau nggak ada yang emang kepentingan hal tertentu gitu buat apa juga gitu. Hmm. Hmm. Ya kalau lo mau apa sih? Ini Gua heran sih. gini. Speechless sih gue sih. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua dari Dio vitamin C. Jadi yang komen, yang screenshotnya, yang update-nya ini dari @Arya Julid, tadi gue salah ya. Yang Oke. pertama itu Kangen Sehun tadi komenan. Yang kedua ini dari Dio vitamin C @MR Honaili, apa namanya nggak tahu dah. Anak Asanti dan Kade nyesel nggak ya Aurel dilepas dan di kehidupannya dijadiin konten? Nyari duit segitunya ya, lagi berduka. Tapi konten semua. Iya, iya makanya itu kan orang Nyesel jadi gak, kayak Dai, menurut lo? orang jadi nggak tahu sih lo tanya ke Ade aja tapi kan nggak mungkin lah ya yang nggak tahu sih tujuannya Enggak lah. apa sih nggak tahu sih lah. Nggak tahu sih. Tapi kan ini kan jadi Iya kan kita nggak negatif tahu gitu kan ya. tujuannya duit apa-apa gitu. Iya Nggak jadi tahu. negatif. Karena memang Gue mencoba untuk yes. menetralkan otak gue. Tetap aja gue nggak bisa menjernihkan otak gue untuk berpikir apakah tujuan mereka. Tetap gue nggak bisa mendapatkan itu. Tetap gue tidak Dan bisa menemukan meluruskan pemikiran-pemikiran apa netizen. tujuannya gitu ya. Mungkin gue harus kaya seperti Iya. Atta dulu ya. Baru mungkin gue bisa mengerti kenapa hal seperti ini harus dipublish. Apakah mungkin untuk mengisi galeri seperti sinetron gitu kan ya? Yang udah episode 1 nanggung gitu kan harus dilanjutin karena aku nggak ngerti sih. Bisa kemungkinan semua kemungkinan terjadi dan gua rasa seperti kita bilang tadi ya, ketika lo bikin konten, lo harus eh apa ya? Lo harus sadar bahwa lo punya tanggung jawab di sana. Ini bisa membuat jadi seperti apa tanggapan netizen seperti apa ya?
ya gue rasa mereka juga udah tahu kan, udah pengalaman juga bikin konten gitu kan, dan harus siap juga gitu. Hmm. Tapi gue rasa kenapa sih kalau lu pengen, gue rasa Ata udah gede, subscribernya banyak, pendukungnya juga banyak, nggak harus bikin konten kayak gini juga bakal banyak yang nonton kok kalau menurut gua. Tapi kenapa mereka bikin yang ini tuh? Bakal banyak yang empati juga sih. Dia posting di Instagram aja cukup di Harus snap story tanya gitu. Cukup Coki menurut gue. sama Muslim sih. Ternyata Muslim. Why? Iya betul. Why? Ini bener-bener why? Ini harus kalian harus di-react sih. Ini bener-bener konten terwhy 2021 gitu kan. Yo, cok gitu kan. Ya Allah, gue heran loh. Kenapa sih gitu? Dan banyak yang nonton gitu. 9 juta. Apa Nah, sih? tapi gue gini loh. Ini kan nih, ini bicara tentang konten. Lo tahu sendiri lah, Gen Halilintar family atau Atta Halilintar gitu. Ketika bikin konten itu all out, dari mulai editing, videografernya, terus kayak ngesutnya, transisinya itu kan halus kan. Nggak cuma ngevlog biasa, kayak kita aja bikin kayak gini ngeditnya luar biasa kan, lumayan kan. Yang gue pikirin adalah ketika si videografernya yang kerja sebagai yang kerja di Atta nih, videografernya nih yang kerja di Atta, lo kebayang nggak? Apa? Ayo bu, nangisnya kurang bu, dikit lagi bu, nangisnya kurang. Nggak Dia gitu, bilang gitu. Pak. Anda seujon gitu kan ya. Itu nangisnya asli, bener-bener sedih. Tapi gue heran juga ya bisa gitu tepat waktu nangisnya gitu ya. Iya, Iya sih. iya. Gue nggak bisa sih nangisnya. Jadi kayak ngesut kan, transisi gitu, ngesut terus diedit gitu. Ayo Aduh, bu, heran pak, sih. ya nangisnya dikit lagi. Ayo nanti datang nih kakak-kakaknya, ayo duduk di situ, yuk nangis bareng yuk. Enggak, padahal kan kalau gue lihat-lihat kan mereka juga keluarga yang religius kan. Ya, Tapi benar. gua Iya di benar Lambe Tura nih. ada cuplikannya nih. Nih kok gue dengerin ya bentar. Coba. Udah deh, lu nanti nangis deh. Udah. Kita harus beropini deh. Bagaimanapun juga ya, tadi kita udah beropini dengan pribadi kita masing-masing. Yang jelas, kalaupun memang ya anak lo keguguran gitu ya, Taya, mohon maaf Taya. Ya kalau bisa, ya cukup kontennya satu aja. Nggak usah ada next episode, itu aja. Yang disayangkan sama netizen itu. Lo Lu kalau mau misalnya nyaingin ngangkat satu Netflix video ada aja di channel seriesnya lo, gitu itu nggak. sampai 16 episode. Lo Aduh. kalau postingnya di akun YouTube lo ada satu Atta Halilintar, udah nggak bakal netizen pasti bakal ngerespon, pasti banyak yang empati. Cuma satu video. Kenapa ini ada part 2, part 3 malah diupload lagi ke channelnya Gen Halilintar? Ada apa? Sampai ada series 1, series 2, series 3. Ini justru bahaya Jangan-jangan buat mereka sendiri deh. Nanti kalau ada yang meninggal, bahaya banget. mereka harus bikin konten juga. Atta Halilintar pun meninggal, nanti Iya. mungkin Aurel harus bikin konten juga, gitu kan ya. Besoknya Harus. lagi mimpi lagi gitu kan ya, Bikin. ditemuin. Iya gitu kan. Karena kalau Iya, mereka nggak bikin kalau aneh yang jadinya. meninggal bikin. Iya kan? Iya. Iya, karena kan Ya. semua manusia kan pasti meninggal. Kita juga pasti meninggal, pasti meninggal gitu kan ya. Jadi Bener. iya, apakah ketika Atta Halilintar nanti menjemput ajalnya juga dibikin konten? Bikin Mungkin dong 7 hari. Kameramennya Jadi gitu kan. setiap hari. 7 harian Iya, ya. jadi Satu hari hari, pertama. hari Iya, pertama, hari ketiga, hari keempat gitu kan ya. 3, 40 Wow. hari bikin konten 50 Wah, hari. luar Jadi biasa. tetap akun YouTube-nya Masya akan Allah. tetap ada. Dikelola sama tim kreatifnya Atta Halilintar. Wah. Nah, the number one di Asia ya kan, YouTuber Iya, luar biasa. nomor 1 Didukung di sama Asia, pemerintah Atta juga Halilintar. gitu kan ya. Luar biasa. Dan kayak seakan kita ngasih Sangat tahu nih mengedukasi. tontonan orang-orang Indonesia tuh yang kayak begini. Yang disukai orang-orang Indonesia tuh Iya. yang kayak begini gitu. Dan itu faktanya, lu Ya, nggak bisa betul marah sekali. gitu. Gue bilang kayak gitu, lu nggak bisa marah. Hmm. Faktanya emang dia paling banyak di Yes. subscriber, emang paling banyak ditonton kadang-kadang gitu kan ya. Dan yang nonton orang Indonesia gitu Benar, kan. Nggak mungkin yang benar. nonton orang Amerika gitu kan. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia juga gitu kan ya. Orang Ya Jepang memang juga. lagi-lagi pasarnya seperti ini dan dikembalikan lagi kepada kalian sih.
para penonton, Iya. termasuk gue pribadi lo juga gitu. Ketika kita menikmati satu konten gitu, lagi-lagi banyak yang gue bilang gerakan konten positif, konten positif, konten positif. Ketika kita lempar konten positif, ya orang yang sukanya itu lebih cenderung sedikit daripada konten-konten yang drama, yang memang sifatnya hiburan, yang memang sifatnya bisa, wah, seolah-olah kita berada di situ dengan konten drama. Ya itu yang dinikmati, dan selamat menikmati. Dan Welcome to Indonesia. solusinya, Udah banyak solusinya kok. bukan dengan lo bilang, ya mau gimana lagi gitu. Iya nggak gitu, gua Hmm, rasa. Gua rasa nggak. Bukan bener berarti sih, bener-bener. Enggak. seluruh masyarakat Indonesia sukanya kayak gitu terus kita yang emang ngerasa ada yang salah di situ kita diam aja. Gua rasa ya sama aja kan, sama aja gitu. Yes, benar. Karena menurut gua, Ya salah satu solusinya, ya salah satu solusinya buat Anda, YouTuber-YouTuber besar, salah satunya Mas Atta Halilintar, nomor satu di Asia, buat konten-konten jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Yang nonton otomatis followers Anda banyak loh. tapi Jutaan loh. mungkin dia takut Anda nggak jadi laku. presiden Trinidad Tobago. Repot urusan. Kalau udah Entah gua. bicara laku nggak laku. Iya ya, gimana juga jualan ya, jualan entertain ya. Ini followersnya dia kalau misalnya dia nyalonin presiden Trinidad Tobago, gue rasa menang sih dia. Banyak yang milih sih. Jangan-jangan diangkat sama Oke Mas partai Atta, moncong. Oh, tidak mungkin dong Moncong mengangkat Atta. Yang diangkat papahnya dulu lah. Hah? Oke, itu mungkin deh pembahasan kita ya, di episode kedua ini luar di biasa opini ya. gue. Terima kasih sudah Cukup membuat saya mungkin berkeringat, tidak bisa tidur nyenyak malam ini ya, karena cukup berkeringat. terngiang-ngiang. Jangan menghujat, jangan Buat toksik. buat kalian yang ingin buat kalian yang ingin berkomentar juga boleh silakan berkomentar di kolom komentar, tersedia bebas mau berkomentar apapun ya. See you next video di episode ketiga. Oke, Thank you banget. thank you banget. Gue udah deh pamit ya. Gue Aduh, gue sakit langsung kepala lemes sih. gue. Gue harus Gue healing juga nih. tadi Dengerin lagu pamit. Dere. Ya udahlah, Kota. bye. Gue Oh, sih habis ini sih gue bakal nonton Atta sih. Karena gue belum nonton yang ini. Gue mau nonton enggak. dulu. Gue udah nggak sanggup. Biar Gue tahu. nggak nonton Oke, aja udah. nonton dulu. Udah kayak gitu Nonton apalagi dulu. gue nonton gitu kan. Sat.